Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Zara Ilham. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan mengenai circular flow diagram ekonomi. Apa itu circular flow diagram ekonomi? Circular flow diagram ekonomi adalah sebuah model ekonomi pasar yang menunjukkan aliran antara rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi menyediakan landasan yang dapat diakses untuk memahami kompleksitas interaksi di dunia. Dalam circular flow diagram di atas terlihat interaksi pelaku ekonomi 4 sektor. Untuk interaksi antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atau 3 sektor dapat dikatakan sebagai interaksi dalam perekonomian tertutup. Sedangkan interaksi perekonomian dari 4 sektor atau rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional dapat disebut sebagai perekonomian terbuka. Interaksi pelaku ekonomi rumah tangga dan produsen. Sesuai dengan gambaran pada nomor 1 bahwa terjadi aliran uang dari rumah tangga ke produsen. Pada posisi ini, perusahaan menjual barang atau jasa yang mereka miliki di pasar barang atau jasa. Kedudukan rumah tangga yaitu sebagai konsumen atau pembeli. Barang atau jasa yang dihasilkan dan perusahaan produsen untuk membayar barang atau jasa yang dibeli, tentu sektor rumah tangga akan menggunakan uang. Aktivitas ini menyebabkan uang beralih dari rumah tangga ke perusahaan. Interaksi pelaku ekonomi produsen dan rumah tangga. Arah aliran nomor 2 dalam circular flow diagram di atas memperlihatkan adanya aliran uang atau pembayaran dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Perusahaan atau produsen harus membayar kepada sektor rumah tangga karena sektor rumah tangga adalah penyedia faktor produksi. Perusahaan membutuhkan faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan harus membayar kepada sektor rumah tangga sebagai balas jasa karena sektor rumah tangga telah menyediakan faktor produksi untuk perusahaan. Yang ketiga adalah interaksi pelaku ekonomi pemerintah dengan rumah tangga. Garis pandang ketiga menggambarkan aliran uang atau pembayaran mengalir dari pemerintah kepada sektor rumah tangga. Ada 3 jenis aliran pembayaran uang yang mengalir dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga, yaitu gaji, bunga, dan transfer. Keempat, ada interaksi pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah. Aktivitas perekonomian bagaimana tergambar garis aliran nomor 4 bahwa uang mengalir dari sektor rumah tangga ke pemerintah. Interaksi ini dapat terjadi karena sektor rumah tangga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Yang kelima, interaksi pelaku ekonomi perusahaan dengan pemerintah. Interaksi perekonomi antara perusahaan dengan pemerintah tidak jauh berbeda dari interaksi nomor 4 atau rumah tangga ke pemerintah. Aliran uang dapat mengalir dari perusahaan ke pemerintah dalam bentuk pajak. Pajak yang dapat dikenakan pada perusahaan bermacam-macam, misalnya pajak penghasilan atau pajak bumi dan bangunan, sehingga dari sektor perusahaan akan mengalir ke sektor pemerintah. Pada diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau circular flow diagram 4 sektor di atas sebenarnya hanya ilustrasi untuk menyederhanakan dan menyempurnakan pemahaman. Interaksi rumah tangga dan pemerintah garis nomor 4 dan perusahaan dengan pemerintah garis nomor 5 dalam dunia nyata tidak hanya dalam bentuk pajak. Disebutkan pajak sebagai cara menyederhanakan pembahasan serta pajak adalah sumber pendapatan pemerintah terbesar. Keenam, ada interaksi pelaku ekonomi pemerintah dengan perusahaan. Aliran pembayaran sebagaimana ditunjukkan garis nomor 6 yaitu mengalir dari sektor pemerintah kepada sektor perusahaan. Di diagram pelaku ekonomi 4 sektor kita dapat melihat ada 2 aktivitas yang menyebabkan pemerintah melakukan pembayaran. Garis nomor 3 menggambarkan uang mengalir dari pemerintah ke sektor rumah tangga, dan garis nomor 6 menggambarkan uang mengalir dari pemerintah ke sektor perusahaan. 7. Ada interaksi pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Pada garis nomor 7 tergambar interaksi rumah tangga dengan luar negeri berupa pembayaran impor. Bahasa penyederhanaan alurnya bahwa rumah tangga mengkonsumsi barang impor dari luar negeri. Barang impor tersebut harus dibayar oleh rumah tangga. Hal itulah yang dilihat dari garis nomor 7 bahwa uang mengalir ke luar negeri sebagai pembayaran barang atau jasa impor. Ada interaksi pelaku ekonomi internasional dengan perusahaan. Interaksi yang tergambar pada garis nomor 8 bahwa adanya hubungan antara dunia internasional dengan perusahaan dalam negeri. Panah garis nomor 8 pada diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau circular flow diagram 4 sektor menunjukkan adanya aliran uang masuk dari luar negeri ke dalam perusahaan dalam negeri. Pada kondisi ini, perusahaan dalam negeri menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan ekspor. Sekian penjelasan dari saya mengenai circular flow diagram 4 sektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.